Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab kalam. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tanda-tanda kalimat isim. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa istiqomah sehingga bisa menghatamkan kitab Jurmiyah dan juga bisa diambil manfaatnya. Baik, langsung saja tanpa sebelum saya menjelaskan pemahaman dari teks yang saya tulis di sini, saya akan terlebih dahulu memaknainya dengan makna ala pondok pesantren atau biasa disebut dengan makna gandul. Maknanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamahu lan utawi firo-firo juz'e kalam. Di sini saya memaknainya dengan firo-firo karena memang pada lafaz aqsamahu di sini merupakan jamak taksir, berarti harus maknanya itu jamak. Nah, saya memaknain pada lafaz aqsamuhu di sini dengan bahasa piro-piro juz'e kalam, tidak dengan bahasa piro-piro pandumane kalam. Pandumane kalam apabila kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu maknanya bagian kalam. Kenapa saya tidak memaknainya dengan panduman kalam atau bagian kalam? Karena pada dalam ilmu nahu itu tidak ada kalam isim, tidak ada kalam fiil, begitupun tidak ada kalam huruf. Oleh karena itu, para ulama mentafsiri bahasa aksam di sini dengan juz-juz kalam. Meskipun di sisi lain ada sebagian ulama yang mengiktirad atau yang menentangnya bahwasanya apabila aksam di sini ditafsir dengan bahasa ajza, juz-juz kalam, maka di situ akan menetapkan yang namanya kalam itu tidak akan terrealisasi apabila tidak ada isim, fiil, dan hurufnya. Dan itu pun dijawab juga oleh para ulamanya yang mentafsiri aksamahu di situ dengan bahasa ajza. Karena yang dimaksud ajza di sini adalah ajza urfiyah di dalam istilah ilmu nahu, bukan ajza hakikotan. Contohnya kalau kita praktekkan atau kiaskan pada anggota tubuh manusia. Pada manusia itu ada tangan, ada kepala, ada kaki, rambut, dan juga kuku lain sebagainya. Artinya, seseorang itu meskipun tidak ada rambutnya, maka akan tetap dikatakan orang. Atau seseorang itu meskipun ia tidak memiliki tangan, maka ia tetap dikatakan orang. Nah, sama halnya dalam pembuatan kalam. Dalam pembuatan kalam, meskipun tidak ada hurufnya, yang adanya itu hanya isim dan fiilnya saja. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun itu Zaidun itu kalimat isim. Qaimun itu kalimat isim juga, tidak ada fiil dan juga tidak ada huruf, maka itu tetap dikatakan kalam meskipun tidak ada fiil dan huruf. Seperti halnya manusia juga. Apabila manusia itu tidak ada rambutnya dan juga tidak ada kepalanya, maka tetap dikatakan manusia. Baik, saya lanjutkan. Wa aqsamahu salasatun. Utawi piro-piro pandumane kalam iku salah satun ana telu. Ismun rupane isim. Nah, lafaz ismun di sini bisa ditarkib dengan sebagai badal atau juga sebagai khobar. Kalau khobar berarti ada pembuangan mubtada mahdhuf. Kalau pentakdirannya itu berarti wahia ay wahia ismun, utawi salah satun iku ismun. Tapi di sini saya hanya badal saja pentarkibannya, berarti rupane isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf, ja'a limaknan kang nekaaken apa huruf limakna maring makna. Nah, di sini musonib dalam menyusun kitabnya ini mendahulukan kalimat isim, mengakhirkan kalimat fi'il, baru yang terakhir kalimat huruf. Dan di sini luar biasa, di sini ulama dalam menulis suatu kalimat di sini ada tujuannya. Kenapa yang disebutkan di sini isim terlebih dahulu?
Karena dalam pembentukan kalam itu bisa terrealisasi hanya dengan adanya isim, meskipun tidak ada fiil dan juga tidak adanya huruf. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun itu isim sebagai mubtada, qaimun juga isim sebagai khobarnya. Dan susunan yang selanjutnya musonif membuatnya lebih memilih dengan fi'lun, dalam artian huruf diakhirkan. Kenapa fi'il setelah isim? Karena dalam pembentukan kalam ini, fi'il ini meskipun ia tidak bisa membentuk kalam dengan hanya fi'il saja, setidaknya fi'il ini bisa membuat kalam dengan digandengkan dengan isim. Contohnya koma Zaidun. Koma itu fi'il, fi'ilnya fi'il madi, Zaidun itu kalimat isim. Dan yang terakhir adalah huruf. Kenapa huruf? Karena huruf ini memang dia tuh benar-benar tidak bisa dijadikan kalam apabila digandengkan dengan salah satunya saja. Huruf dengan fi'il tidak bisa, huruf dengan isim pun tidak bisa. Maka dari itu kalimat huruf diakhirkan. Baik, saya lanjutkan untuk memaknainya. Fal ismu maka utawi isim iku yu'rafu dan kinawaruhi apa isim bil khafdi kelawan khafad atau juga dengan jar, wa tanwini lan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami lan manjingnya alif lan lam, wa hurufil khafdi lan pira-pira huruf jar, wa hiya lan utawi pira-pira huruf jar iku min manane saking, wa ila lan ila manane tumeka maring, wa an lan an manane saking, wa ala lan ala manan ing atase, wa fi lan fi man ing dalem, wa ruba lan ruba maknane keding, wal ba'u lan ba maknane kelawan, wal kafu lan kaf maknane koyo, wal lamu lan lam maknane kedua, wa huruful qasami lan piro-piro huruf qasam, wa hiya lan ya huruf qasam iku al wawu maknane sumpah, wal ba'u lan ba maknane sumpah, wa ta'u lan ta maknane sumpah. Itu kita maknai dengan bahasa Jawa ya. Apabila kita terjemahkan seperti ini kurang lebihnya. Wa aqsamahu salasatun. Juz-juz kalam atau komponen-komponen dalam pembentukan kalam itu ada 3. Isim, fi'il, dan huruf yang mendatangkan makna. Nah, nanti akan kita jelaskan. Sebelum membahas semuanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada bahasa ini ya. Juz-juz kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Adapun isim itu bisa diketahui dengan khafd atau dengan i'rab jar. Nah, di sini mungkin adalah substansi atau inti dari pembahasan kita, yaitu mengetahui kalimat isim dengan tanda-tandanya. Isim itu bisa diketahui dengan khafd i'rab jar, bisa diketahui dengan tanwin, bisa diketahui dengan masuknya alif lam atau al, wa hurufil khafdi, dan juga isim itu bisa diketahui dengan huruf-huruf jar. Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan sampai seterusnya. Nah, di sini adalah substansi pembahasan kita adanya di sini, yaitu tanda-tanda kalimat isim atau ya alamat isim. Ini adalah inti pembahasan kita, yaitu mengetahui tanda-tanda kalimat isim. Ya, kalimat itu ada 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan juga kalimat huruf. Intinya seperti itu. Jadi di kitab apapun yang menggunakan bahasa Arab itu tidak bisa terlepas dari isim, fi'il, dan huruf. Akan tetapi kita tidak akan bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, dan juga mana kalimat huruf. Maka dari itu sangat penting sekali kita mengetahui satu sama lainnya dengan tanda-tandanya atau dengan ciri-cirinya. Yang pertama adalah tanda-tanda kalimat isim. Sekarang saya akan fokus membahas tanda-tanda kalimat isim saja. Tanda-tanda kalimat isim di dalam kitab Jurmiyah itu ada 4. Yang pertama adalah khafd atau jar. Yang kedua tanwin. Yang ketiga kemasukan al.
Dan yang terakhir adalah kemasukan huruf-huruf jar yang sudah saya bacakan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu tanda-tanda kalimat isim adalah khafad atau i'rabnya jar. Khafad itu apa sih? Khafad menurut istilah ulama nahwu adalah ibaratun anil kasroti wa ma naba'anha allati tahdusu inda dukhuli amilil khafdi. Kaqalika bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya khafad ini adalah ungkapan dari kasroh. Ungkapan dari kasroh. Wa ma naba'anha, dan yang menggantikan kasroh, pengganti kasroh yaitu adalah fathah dan juga ya. Ketika masuknya amil khafad, contohnya adalah lafad bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai seterusnya ya. Nah, di sini pada lafad ismi di sini i'rabnya khafad atau jar, maka sudah sangat dipastikan bahwasan lafaz ismi itu adalah kalimat isim. Kenapa ismi ini kalimat isim? Karena ia khafad. Tanda khafadnya adalah kasroh. Begitupun dengan lafaz Allah. Lafaz Allah ini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena khafad atau jar, tanda jarnya adalah kasroh. Begitu dengan lafaz ar-Rahmani, ar-Rahmani juga sama. Ar-Rahmani itu kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ia itu i'rabnya jar atau khafad dengan tanda kasroh dohir. Nah, tanda kalimat isim yang selanjutnya adalah tanwin, ya. Tanwin. Akan tetapi sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya daripada tanwin itu sendiri, perlu kita mengetahui apa itu pengertian dari tanwin, sehingga tanwin itu dikatakan tanda kalimat isim. Pengertian tanwin adalah nun mati yang menjadi tambahan yang berada di akhir kalimat isim dalam segi ucapan, bukan dalam segi penulisan, yang tidak berfungsi untuk mentaukidi. Itu adalah tanwin. Sehingga apabila ada tulisan yang berbahasa Arab yang ada tanwinnya, maka itu sudah dipastikan adalah kalimat isim. Contohnya seperti lafaz Zaidun, ja'a Zaidun. Lafaz Zaidun ini sudah dikatakan kalimat isim. Kenapa Zaidun ini dikatakan kalimat isim? Karena ada tanwinnya. Sederhananya seperti itu. Dan yang dimaksud dengan tanwin di sini adalah tanwin secara mutlak. Entah itu tanwin fathah atau tanwin kasroh ataupun tanwin doma. Yang penting ada tanwinnya, maka itu sudah dipastikan kalimat isim. Untuk menambah wawasan berikutnya atau pengetahuan kita, tanwin itu ada 4. Yang akan saya jelaskan hanya 4 saja. Meskipun apabila kita telusuri yang namanya tanwin itu ada 10. Ada 10, tapi kali ini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama adalah tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu apa? Tanwin tamkin adalah tanwin yang bertemu pada isim mu'rab selain jamak muannas salim. Contohnya seperti tadi Zaidun. Maka Zaidun ini adalah kalimat isim karena ada tanwinnya, dan tanwin yang berada pada lafaz Zaidun ini adalah tanwin tamkin karena bertemu pada isim yang mu'rab. Yang kedua adalah tanwin tangkir. Apa itu tanwin tangkir? Tanwin tangkir adalah tanwin yang bertemu pada isim yang mabni, yang tujuannya untuk menakirohkan. Contohnya pada lafaz sibaweh. Nah di sini ketika dikatakan sibaweh belum ada tanwinnya, maka yang dikehendaki adalah ulama nahwu, yaitu adalah Imam Sibaweh yang berada di kota Basrah.
Tapi apabila kita masukkan tanwin di sini, maka yang dimaksud dengan Sibaweh di sini bukan Imam Sibaweh, ulama nahu, akan tetapi di sini sudah menjadi umum orang yang dinamai dengan Sibaweh. Dan lafaz Sibawehin di sini adalah kalimah isim. Apa tanda kalimah isimnya? Yaitu adalah tanwin. Itu. Untuk tanwin yang selanjutnya adalah tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah adalah tanwin yang bertemu pada jama' muannas salim. Contohnya muslimatun. Maka lafaz muslimatun di sini sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa dikatakan kalimat isim? Karena ada tanwinnya, simpel. Akan tetapi apabila ada pertanyaan lanjutan, tanwin apakah yang terletak pada lafaz muslimatun? Maka jawabannya adalah tanwin muqabalah. Secara sederhananya seperti itu. Tanwin yang selanjutnya adalah tanwin iwad. Tanwin iwad ini adalah tanwin pengganti daripada jumlah. Tanwin pengganti daripada jumlah. Sebenarnya di sini tidak hanya pengganti dari jumlah saja, ada kalanya pengganti dari jumlah dan juga kalimat, atau juga pengganti dari huruf atau harokat. Ini adalah salah satu contohnya saja. Pada lafaz hina idzin, tanwin di sini adalah tanwin iwad. Berarti lafaz hina idzin di sini sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa dikatakan kalimat isim? Karena ada tanwinnya. Tapi apabila ada pertanyaan lanjutan, tanwin apakah yang terletak pada lafaz hina idzin? Maka jawabannya adalah tanwin iwad. Itu dari tanwin. Tanda kalimat isim yang selanjutnya adalah kemasukan al. Supaya kita lebih luas atau lebih mudah dalam menjelaskannya, yang tadi saya hapus terlebih dahulu. Ya, baik. Tanda kalimat isim yang selanjutnya adalah kemasukan al. Secara mutlak, entah itu alnya adalah al-zaidah, atau alnya adalah al-mausul, atau alnya adalah al-ma'rifat, maka itu adalah tanda kalimat isim. Sehingga apabila pada kitab ada suatu lafaz yang kemasukan al, maka itu sudah dipastikan kalimat isim. Contohnya adalah al-madrasatu misalkan. Al-madrasatu. Nah, lafaz al-madrasatu di sini sudah dikatakan kalimat isim. Kenapa pada lafaz al-madrasatu ini kalimat isim? Karena ia kemasukan al. Seperti itu. Intinya pada suatu lafaz bahasa Arab, apabila kemasukan al, maka itu adalah kalimat isim, bukan kalimat fi'il, begitupun bukan kalimat huruf. Di sini secara mutlak baik itu alnya al-zaidah atau al-mausul atau al-ma'rifat. Hanya sebagai sedikit pengetahuan saja, al-zaidah ini adalah al yang masuk pada isim ma'rifat. Contohnya Zaidun. Nah, lafaz Zaidun di sini adalah alam sudah ma'rifat. Ketika kemasukan al, alnya berada di depan ya, sehingga lafaznya menjadi az-zaidu. Az-zaidu. Maka lafaz az-zaidu di sini adalah kalimat isim. Apa tanda kalimat isimnya? Yaitu kemasukan al atau al di sini. Itu adalah al-zaidah. Al-zaidah masuknya pada isim ma'rifat. Al yang selanjutnya adalah al-mausul. Al-mausul itu masuknya pada isim fa'il atau juga isim maf'ul. Ngomong gampangnya itu adalah isim sifat. Contohnya itu lafaz qaimun. Qaimun ini adalah isim fa'il. Nah, qaimun ketika kemasukan al di depannya menjadi al-qaimu.
al-qaimu. Maka lafadz al-qaimu di sini sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Alasannya sama, karena kemasukan al di depannya. Dan al yang terakhir adalah al-ma'rifat. Al-ma'rifat ini masuknya pada isim nakiroh yang tujuannya untuk memakrifatkan. Contohnya lafadz rojulun. Nah, lafadz rojulun. Lafadz rojulun ini bisa kemasukan al. Alnya adalah al-ma'rifat yang tujuannya untuk memakrifatkan. Yang awalnya rojulun di sini nakiroh, ketika kemasukan al di sini maka menjadi ar-rojulu, yaitu sudah isim ma'rifat, menjadi lafadznya ar-rojulu. Ar-rojulu seperti ini. Maka lafadz ar-rojulu di sini sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa lafadz ar-rojulu ini dikatakan kalimat isim? Karena kemasukan al. Alasannya sama. Seperti itu kurang lebihnya. Dan yang terakhir adalah kemasukan huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar itu banyaknya seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi, dan sekarang saya akan hapus terlebih dahulu sebelum saya menjelaskannya. Ya. Baik, tanda kalimat isim yang selanjutnya adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar itu banyak. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi, dan sampai seterusnya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena intinya sama. Intinya, suatu kalimat ketika kemasukan huruf-huruf jar itu sudah dipastikan kalimat isim, bukan kalimat fi'il, bukan pula kalimat huruf. Contohnya, sirtu minal basroti ilal kufati, ya. Nah, di situ. Nah, di sini ada lafadz Basroh dan juga lafadz Kufah. Nah, lafadz Basroh di sini sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa lafadz Basroh di sini dikatakan kalimat isim? Karena ada huruf jar yang memasukinya di depan, bukan di belakang. Nah, begitupun dengan lafadz Kufah. Lafadz Kufah ini juga sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa dikatakan kalimat isim? Alasannya sama, kemasukan huruf jar yang berupa ila, yang dimana ila itu termasuk dari huruf-huruf jar. Begitupun dengan huruf-huruf jar yang lainnya, atau fi misalkan. Al-ma'u misal. Al-ma'u fil qauzi. Al-ma'u utai banyu ikut tetap ing dalam kendi. Nah, lafadz al-qauzi di sini sudah dipastikan kalimat isim. Kenapa dikatakan kalimat isim? Karena ia kemasukan huruf jar yang berupa fi. Di situ. Kurang lebihnya seperti itu. Intinya, apabila suatu kalimat itu kemasukan salah satu dari tanda-tanda kalimat isim, maka itu sudah dipastikan kalimat isim. Yaitu tandanya ada 4 di dalam kitab Jurumiyah, yaitu adalah khafad, jar, tanwin, kemasukan al, dan juga kemasukan huruf-huruf jar. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.